Hari ini saya akan khotbah di dalam seri yang berbeda ya. Pagi saya akan khotbah tentang nyanyian manusia, nanti yang KU kedua saya khotbah tentang nyanyian malaikat. Di dalam kitab suci kita menemukan nyanyian-nyanyian ini sangat-sangat banyak. Kenapakah Alkitab cantumkan ada teks-teks nyanyian? Kenapa tidak ada notnya? Di dalam nyanyian yang paling penting notnya atau teksnya. Saudara kalau dengar lagu yang menarik saudara nadanya, lalu cara arrangementnya atau teksnya. Saudara kalau pergi ke restoran, yang saudara lihat foto makanannya atau spesifikasi di dalam menu makanan itu. Satu mangkok dengan begitu banyak sayur, saudara langsung tertarik isi mangkoknya, maka baca isinya, atau tertarik dengan gambarnya dan mangkoknya yang besar, menunya yang begitu banyak, begitu datang mangkoknya cilik. Saudara pilih yang mana? Yang paling penting fotonya atau isi di dalamnya? Isi di dalamnya ini jauh lebih penting karena isinya itu akan menentukan saudara bayarnya berapa. Mangkoknya, warnanya, cahayanya itu bisa diatur dengan kamera. Lagu, saudara tertarik nadanya atau teksnya. Jangan seorang ya. Siapa yang tertarik karena nadanya? Angkat tangan. Siapa yang tertarik karena teksnya? Siapa yang tertarik karena penyanyinya? Gitu ya. Pokoknya kalau dia nyanyi apapun saya dengar. Di dalam Alkitab kita menemukan ada teks-teks lagu-lagu dan Tuhan tidak izinkan masukin nadanya. Berarti Tuhan memberikan kepada semua manusia dari segala suku bangsa, silakan buat nada masing-masing. Tetapi teksnya harus satu. Misalnya, kalau orang mengambil Mazmur dijadikan teks lagu, maka teks lagunya dari Alkitab harus sama, tapi nada dari suku bangsa A, suku bangsa B, nadanya boleh beda-beda, chordnya mau mayor atau minor, terserah masing-masing. Itu kreativitas masing-masing daerah dengan nada-nada di daerah-daerah tertentu. Saudara kalau dengar lagu Jawa, ada nada Jawanya. Saudara dengar lagu Mandarin, ada lagu nada Cina-Cinanya. Maka nada boleh beda di setiap suku bangsa, di setiap negara. Tetapi teksnya ini yang sangat penting. Berarti dari sini kita menemukan kenapa teksnya Tuhan pelihara sampai hari ini dan Tuhan masukkan di dalam kitab suci. Karena teks itu adalah firman. Maka kita lihat nyanyian-nyanyian di dalam dunia ini kita bisa kategorikan secara umum di dalam dua kategori. Kategori yang pertama untuk lagu-lagu yang ada di pasaran yaitu kategori yang di luar Kristen. Kategori yang kedua, kategori di dalam kekristenan. Yang di luar Kristen itu isinya tentang alam. Alam bisa bicara tentang langit, bisa bicara tentang darat, bisa bicara tentang dunia air, bisa bicara tentang sesama. Tetapi kita melihat nyanyian-nyanyian dari manusia, waktu manusia nyanyikan, kita melihat mereka pun memasukkan unsur perasaan diri, mereka memasukkan unsur penyembahan kepada ilah-ilah masing-masing, dan disitulah kita menemukan ekspresi hidup dari seseorang yang mengarang lagu. Maka lagu itu identik dengan cetusan jiwa seseorang. Orang itu kalau lagi marah, tidak mungkin dia karang lagu girang. Pasti nuansanya, nadanya, chordnya, dia pasang chord yang mengerikan, saudara. Tapi kalau nadanya nada untuk nada cinta, mungkin dia lagi jatuh cinta, saudara ya.
Orang-orang membuat lagu dari hati yang paling dalam, pengalaman hidup, kesulitan hidup, dia cantumkan di dalam lagu. Dan setiap lagu dia sedang berkata-kata. Maka setiap dengar lagu yang paling penting adalah teksnya. Karena dari teks itu dia ada berisi himbauan, ada berisi ajakan, ada berisi duka cita dan semua kadang-kadang dia masukkan jalan keluar di situ. Di dalam Alkitab kita menemukan ada nyanyian yang lain yaitu nyanyian yang dikategorikan di dalam diri umat percaya. Ini nyanyian yang bukan dari dunia non-Kristen, tetapi dari dunia Kristen. Dari dunia Kristen keluar nyanyian karena adanya keselamatan. Maka kita lihat dua wilayah yang berbeda ini. Yang pertama karena alam. Dia dapat hadiah, keluarlah lagu. Dia kesusahan, keluarlah lagu. Musibah, tanyakan pada rumput yang bergoyang, gitu kan? Keluar semua lagu-lagu seperti itu, tetapi orang-orang yang sudah menjadi Kristen, mereka keluarkan nyanyian karena ada ungkapan sukacita bagaimana dia diselamatkan. Maka kita akan melihat dua teks lagu yang berbeda di dalam dunia, yang satu tentang alam, juga tentang ilah, yang satu di dalam kekristenan tentang bagaimana Tuhan yang sejati yang menyelamatkan dan pergumulan rohani dari seseorang mengikuti Tuhan. Maka jarang kita mendengar lagu-lagu rohani isinya cinta kasih antara pacar dengan pacar, antara ayah sama si ibu, ayah sama si ibu, ibu sama ayah, ibu sama mertua, hampir tidak pernah ada. Yang ada adalah bagaimana kaitan saya orang Kristen dengan semua umat-umat Tuhan di seluruh dunia, bagaimana kita memuji Tuhan, apa yang harus kita sembahkan kepada Tuhan, dan kita akan menyanyi memuji Tuhan, dan lagu di dalam kekristenan itu dalamnya adalah firman Tuhan. Doa juga isinya pengalaman iman, saudara. Waktu kita berdoa, kita bukan hanya berkata-kata, di situ ada kristalisasi iman yang kita katakan di dalam doa. Maka doa yang kita sudah doakan itu adalah pencetusan iman yang didengar pada saat orang bersama-sama dengan kita yang sebelum makankah atau sebelum acarakah, waktu kita pimpin doa, dia langsung mendengar rohani kita sampai di mana dalamnya. Lagu juga sama. Lagu-lagu yang kita dengar ini mempengaruhi jiwa kita. Jikalau tidak hati-hati, teks lagu itu akan masuk ke dalam dan akan kita jalankan. Dan kita akan muncul iman melalui teks itu. Ingat Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau saya dengar teksnya, isinya firman Tuhan yang sejati, maka saya dapat iman yang sejati. Kalau teks itu bukan isinya iman yang sejati, tapi iman dari ilah-ilah yang palsu, maka saya akan dapat iman dan iman saya iman yang palsu. Apapun yang kita dengar akan menghasilkan iman. Sekarang kita kasih tahu ada teman kita yang baru datang. Dia tinggal di Gading Serpong, lalu kita mulai masukkan semua kalimat-kalimat ke dia. Jangan makan di warung itu. Di warung itu waktu kami makan, tikus berenang di kuah sopnya. Oke, dia belum ke sana, dia belum tahu lokasinya, tapi kita sudah sebutkan kira-kira lokasinya di mana, lalu nama restonya apa, dan kita kasih tahu dia, dan di situ orang yang makan itu makannya pasti nanti dia mencret. Maka kalimat-kalimat itu sangat-sangat penting. Jikalau kita salah memasukkan kalimat, akan mempengaruhi orang itu selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran, setelah dengar, maka dia akan melakukan.
Kita kalau salah dengar, salah melakukan. Dengar benar, akan benar melakukan. Maka lagu-lagu itu dipakai di dalam peperangan. Karena di dalam lagu itu ada kalimat-kalimat yang membakar emosi orang, lalu orang itu akan bangkit dan orang itu akan pergi berperang dan tidak takut mati. Karena teks lagu itu menimbulkan iman dan keberanian kepada orang itu. Dulu di Indonesia ada terjadi perang-perang tertentu, lalu orang memakai lagu rohani. Itu salah kaprah dia ya. Maju Laskar Kristen. Lagu itu dikarang bukan untuk kita berperang melawan musuh, saudara ya. Bukan musuh yang terlihat lalu kita tombak-tombak. Tapi intinya setiap bangsa, mereka mempunyai lagu-lagu patriot mereka yang akan menjadi lagu yang dinyanyikan pada saat peperangan. Nah, sekarang kita akan kembali untuk menyoroti nyanyian manusia yang Tuhan izinkan dicatat di dalam kitab suci. Beda nyanyian manusia dengan nyanyian malaikat. Nyanyian malaikat tidak pernah muncul tentang pencetusan pengalaman rohani dia. Tidak pernah ada nyanyian malaikat mengatakan bagaimana dia bergumul di hadapan Tuhan, lalu bagaimana susahnya menjadi makhluk ciptaan Tuhan di dalam dunia roh, dan mereka waktu keluarkan nyanyian pujian tidak seperti yang manusia keluarkan. Yang manusia keluarkan ada nyanyian di dalam kesesakan hidup, ada nyanyian minta pertolongan, nyanyian waktu pagi, nyanyian waktu malam. Nyanyian karena dikejar oleh musuh. Ini tidak pernah keluar dari malaikat, karena malaikat tidak pernah alami pergumulan-pergumulan seperti itu. Nah, di dalam kitab suci, nyanyian pertama yang muncul itu adalah nyanyian Musa. Dan orang menyebut nyanyian Musa adalah kidung laut. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Nyanyian Musa ini dianggap menjadi fondasi untuk semua nyanyian manusia di dalam seluruh kitab suci. Mari kita lihat di dalam nyanyian Musa. Nyanyian Musa ini nanti patternnya, polanya, ini akan diikuti terus di dalam seluruh kitab suci waktu manusia mencetuskan nyanyian yang Alkitab catat. Keluaran pasal yang ke-15, ayat pertama, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Saudara kalau baca ayat ini, saudara ada muncul keheranan atau tidak? Ingat, Musa berpisah dengan bangsa Israel 40 tahun karena dia pergi ke Midian. Dan waktu dia balik, dia bertemunya dengan Firaun. Dia tidak ada lagu yang dia siapkan untuk latihan dengan bangsa Israel di tanah Goshen. Nanti hari pembebasan kita kur lagu ini. Semua sudah dapat teks lagunya, simpan ya, hafal ya. Nanti kalau kita nyanyi jangan ada yang nyontek ya. Tidak pernah ada latihan, saudara. Lalu tula demi tula terjadi, lalu pembebasan terjadi, lalu hari Paskah, setelah itu mereka mulai keluar dan nanti seberang laut. Tidak ada kesempatan mereka bagikan teks dan hafal teks, dan tidak pernah janjian karena mereka tidak tahu waktu nanti tiba di laut akan terjadi apa. Karena Tuhan tidak kasih tahu waktu mereka di tanah Goshen. Berarti tidak ada latihan, tidak ada persiapan untuk teks lagu ini. Tetapi heran, Keluaran pasal yang ke-15, begitu sudah terjadi penyeberangan, Musa dan bangsa Israel menyanyikan lagu ini. Ini heran, saudara ya. Lihat di ayat pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Sekarang muncul pemikiran begini. Oh, ini lagu yang sejak kecil Musa sudah diajarkan di sekolah minggu, gitu kan.
Ini lagu yang orang Israel sudah sangat kenal. Maka Musa tinggal sebut, mari kita nyanyi lagu ini, maka semua sudah tahu lagu ini. Betul tidak? Logikanya masuk ya. Tetapi kalau kita lihat teksnya, lagu ini tidak mungkin dinyanyikan waktu Musa sekolah minggu atau remaja atau pemuda atau di komisi wanita waktu mereka masih di Mesir. Mari kita lihat. Keluaran pasal yang ke-15. Lihat isi teks nyanyian ini di ayat keempat. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Tidak mungkin waktu Musa di sekolah minggu sudah nyanyi lagu ini. Lalu nyanyinya di tanah Goshen. Langsung Firaun blacklist lagu ini. Kurang ngajar, gua di istana dibilang tenggelam di laut. Tidak mungkin itu. Jadi lagu ini baru keluar pada saat pembelahan laut sudah selesai dan mereka sudah nyebrang dan mendadak keluar lagu ini dan Alkitab catat Musa bersama-sama dengan orang Israel. Jadi ada kemungkinan Musa waktu memimpin semua orang nyanyi lagu ini, mungkin dia yang kasih tahu teksnya. Kalau tidak, Musa solo sendiri, saudara. Misalnya ya, saudara-saudara kita bersyukur ya, perjalanan tadi ke sini ada banjir, sekarang mari kita nyanyi sama-sama. Lalu saya langsung pimpin nyanyi. Saudara bilang lagu apa ya? Semua teks tidak tahu, maka saya solo sendiri di sini. Kecuali saya kasih tahu teksnya dulu. Nah, ini menjadi satu misteri lagu ini kapan digubah, lagu ini teksnya kapan dibagikan, mendadak sudah ajak orang Israel untuk menyanyi. Nah, nanti ketemu Tuhan, kita tanya Tuhan. Kalau saudara duluan, ingat WA saya. Kasih tahu jawabannya ya. Kalau saya duluan, saya chatting saudara di sana. Mari kita kembali ke sini. Nyanyian ini mempunyai pola yang sangat penting. Saudara perhatikan, nyanyian ini dimulai dengan baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Jadi isi nyanyian ditujukan kepada Tuhan. Ini yang membedakan nyanyian manusia di luar kekristenan. Nyanyian ini kupersembahkan kepada kekasih jiwaku yang sudah mati. Nyanyian ini kupersembahkan kepada pacarku yang meninggalkan aku. Di dalam konteks ini kita melihat nyanyian bagi Tuhan. Lalu isi nyanyian ini adalah memuji Tuhan seperti doa didahului dengan memuji Tuhan. Kita kalau berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada pujian kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Allah yang maha tinggi. Ada pendahuluan yang sangat penting, ada pengagungan kepada Tuhan, barulah muncul bagian-bagian yang lain. Perhatikan, ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Nyanyian ini keluar karena ada pembebasan. Nah, perhatikan ya. Orang-orang yang sudah ditebus, nyanyian mereka menuju kepada Tuhan, lalu isi yang sangat kental di dalam teks adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan bukan dari tipuan orang yang kalau saya kena tipu rugi 2 miliar. Itu bisa keluar pujian, tapi ada orang yang mungkin kena tipu 200 miliar. Pujian yang sesungguhnya adalah bagaimana kita yang berdosa ini kok diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan keluarkan kita dari dapur neraka yang menyala-nyala. Maka semua orang Kristen, waktu mereka keluarkan nyanyian, semua alami pengalaman yang sama. Ini yang menjadi satu pola yang sangat penting di dalam nyanyian kitab suci. Ada pola yang sama karena yang A alami juga B alami. Yang C alami dialami D dan semua orang alami yang sama. Karena sama-sama ada di neraka yang akhirnya kita dibawa keluar dari gelap menjadi terang. Maka pengalaman spiritual kita
pengalaman perdana, semua sama. Semua orang yang sudah diselamatkan, waktu dengar Injil Tuhan, kali pertama dia doa, pasti doanya sama dengan semua umat manusia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami yang berdosa ini Engkau selamatkan. Aku yang paling hina ini Engkau tebus. Orang yang lain yang diselamatkan, doanya juga kira-kira mirip, saudara. Kenapa saya yang diselamatkan? Bukankah saya lebih jahat dari kokoku? Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu terlalu besar. Sama, seluruh dunia sama, karena pengalaman kita semua sama di dalam keselamatan. Tetapi nyanyian manusia yang non-Kristen pengalamannya beda. Dia merasa ditolong oleh dewa A, maka kalimatnya untuk dewa A. Yang B doakan untuk dewa laut karena dia selamat dari laut. Maka variasinya semua beda, tidak ada kesamaan. Karena dewa-dewa adalah dewa-dewa teritori, maka orang yang memuji dewanya sesuai dengan teritori. Tapi Tuhan kita pencipta langit dan bumi dan penyelamat umat manusia, maka manusia yang ada di titik manapun nanti pengalaman rohani yang perdana yang diselamatkan pasti sama. Maka nyanyian keluar dari hati orang Kristen selalu formulanya mirip. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu luar biasa, pujian keluar. Karena Engkau mau turun ke dalam dunia menyelamatkan aku. Semua sama, saudara. Nah, perhatikan nyanyian Musa ini, dia memuji bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari tangan yang jahat. Secara logika, semua bangsa Israel pasti sudah mati. Saudara kalau bayangkan penggempuran kepada seluruh Israel, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar, lalu mereka sudah sampai di Laut Teberau, tidak bisa maju lagi, mau mundur, tentara Firaun sudah ada di belakang. Mereka mau kemana? Logikanya lari ke kiri dan lari ke kanan. Tapi kiri dan kanan itu adalah tebing yang begitu curam. Mereka tidak mungkin manjat ke tebing, kalaupun mereka bisa lari, besok lusa mereka akan mati kelaparan dan kehausan di situ. Dan mereka terjebak di lembah dengan begitu banyak orang yang berjalan, dengan begitu banyak ternak, dan belakang ada pasukan Firaun dengan Firaun yang sedang mengejar. Di depan laut, di belakang tombak dan senjata. Mereka pasti mati. Jadi di tengah-tengah pasti mati ini, keselamatan timbul. Maka keluarlah nyanyian dan semua ikut nyanyi nyanyian yang sama ini. Maka saya katakan tadi, ciri-ciri nyanyian orang Kristen selalu ada formula yang sama karena pengalaman spiritual kita dimulai dengan pengalaman yang sama. Dari orang berdosa diselamatkan. Mari kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-15. Kita selamat bukan karena jasa, maka kita lihat formulasi dari nyanyian ini. Ayat kedua, Tuhan kekuatanku, Ia keselamatanku, Dia Allah yang kupuji, Dia Bapakku, kuluhurkan Dia, Dia pahlawan perang, bukan aku yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Makin seseorang bersyukur, karena dia makin tahu dia lolos dari bahaya yang sangat besar. Musuh yang menghimpit dia begitu mengerikan, dan kalau dia lolos, ucapan syukurnya akan sangat besar. Kenapa orang Kristen kok ada pengalaman spiritual mereka, kok ada yang berbeda? Karena ada orang Kristen yang dari kecil sudah dibesarkan diam keluarga Kristen, sama yang belum Kristen sama sekali, lalu mengalami jatuh bangun diam dosa dan kejahatan, lalu dua orang ini diselamatkan. Satu dari keluarga Kristen dan satu dari yang non-Kristen yang rusaknya luar biasa. Dua-dua diselamatkan, pengalaman perdana diselamatkan sama. Darah Yesus begitu luar biasa. Tetapi nanti cetusan jiwa yang mendalam keluar dari orang yang dosanya banyak. Yang dosanya kurang banyak, cetusan dari jiwanya tidak terlalu mendalam.
Maka diam dunia kita lihat ada lagu-lagu kekristenan yang dinyanyikan tidak tahan lama, tidak mendalam. Ada yang sangat mendalam karena pemerasan jiwa yang dalamnya luar biasa sehingga Tuhan pelihara lagu ini tidak boleh hilang dan dinyanyikan sepanjang zaman sampai hari ini. Jadi saudara orang Kristen yang model bagaimana? Kita tidak bisa mengulang sejarah masa muda kita dan kita ingin kita dulu rusak dulu. Kita sudah lewat masa itu. Tetapi ingat, meskipun dari keluarga Kristen, kita harus membayangkan jikalau bukan anugerah Tuhan, tidak mungkin saya bisa selamat. Dan musuh yang mengincar saya, meskipun saya aman dalam keluarga Kristen, adalah musuh yang sama yang juga mengincar orang yang di luar agama Kristen. Kalau saya ngerti betapa ngerinya musuhku yang akan menghabisi saya, maka sukacita dan pujian yang kita alunkan kepada Tuhan semua sama di muka bumi. Karena kita tahu musuh kita sama. Inilah yang terjadi waktu Musa memimpin bangsa Israel. Semua mengalami musuh yang sama, maka mereka sepakat nyanyi. Bagi saya, inilah kur terbesar manusia, yaitu Musa mengajak seluruh bangsa Israel menyanyi, saudara. Wah, gimana cara dia kondak ini ya? Dan semua nyanyian ini tidak ada not, karena dalamnya adalah teks firman. Mari kita lanjut. Kehebatan Tuhan di ayat keempat. Firaun dihabisi, Firaun ditenggelamkan, tangan Tuhan yang begitu hebat yang Tuhan acungkan. Lalu musuh dihancurkan. Lalu ayat ke-11, konklusi. Ada konklusinya. Setelah Tuhan yang begitu hebat, sekarang saya ambil komitmen, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah. Akhirnya, saya sekarang setelah nyanyi, saya dapat komitmen, tidak boleh lagi ada Allah yang lain. Tapi apa yang terjadi? Nyanyian boleh bagus, teks boleh dalam, setelah nyanyi tetap tidak dijalankan. Orang Kristen juga sama toh, sampai hari ini kan, nyanyi tetap tidak dijalankan. Mereka mengatakan, siapakah seperti engkau ya Tuhan? Nanti tidak lama kemudian mereka dirikan lembu emas. Loh, kok ada Allah-Allah lain? Katanya tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada Allah-Allah yang hebat, sudah dihancurkan. Kenapa buat lembu emas? Berarti nyanyi boleh bagus, tetap tidak dijalankan. Inilah dilema yang sangat besar, saudara. Tuhan pakai nyanyian. Karena nyanyian adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. Firman Tuhan waktu dinyanyikan, menegur orang, membawa orang untuk melakukan apa yang Tuhan mau melalui teks firman yang dinyanyikan. Tetapi waktu manusia lupa, Tuhan memakai firman yang dikhotbahkan. Firman yang dikhotbahkan begitu keras, tetap tidak dilakukan. Akhirnya nanti bangsa Israel ditumpas oleh Tuhan. Di dalam dunia Tuhan memakai firman yang dikhotbahkan. Itu di hamba Tuhan, di mimbar dan yang lain-lain. Dan di dalam dunia Tuhan memakai firman yang dinyanyikan. Maka kita harus banyak koleksi firman di dalam lagu-lagu yang beredar di zaman ini. Amin. Amin enggak? Kalau saudara bilang, saya nggak ketemu, bagus, buat sendiri. Waktu buat sendiri, nyanyi sendiri. Saya ada satu lagu yang saya karang, saudara. Dulu pernah karang lagu tapi kurang bermutu, saudara ya. Lalu saya karang satu lagu yang sampai hari ini cuma saya yang tahu. Yaitu bagaimana menghafal anak-anak Yakub. Setelah lagu itu jadi sampai hari ini, saya kalau sebutkan daftar anak-anak Yakub, tidak mungkin salah. Karena saya nyanyikan di dalam hati, saudara. Saya hari ini tidak nyanyikan karena copyright, saudara. Itu saya buat sendiri sampai saya ketemu. Akhirnya setiap kali kalau saya sebutkan anak-anak Yakub, saya nyanyikan lagu itu, maka semua daftar urutannya itu tepat. Kenapa? Karena lagu ini akan teringat lebih lama dibandingkan khotbah. Khotbah kalimatnya bisa beratus ribu, nanti yang diingat poin satu.
Padahal khotbahnya panjang, saudara. Tapi kalau lagu, dia kalau lupa, dia bisa nyanyikan. Waktu nyanyikan, teksnya keluar semua. Kalau khotbah, kalau dia tidak dapatkan rekamannya, tidak mungkin keluar lagi isi khotbah. Sekarang saya tes. Minggu lalu yang khotbah di sini siapa? Coba kasih tahu saya 10 kalimat dari hamba Tuhan itu. Kasih tahu saya siapa yang masih ingat. Pasti sudah bye-bye, betul nggak? Tetapi kalau firman yang dinyanyikan, saudara sudah lupa, saudara nyanyikan ulang. Waktu saudara nyanyikan ulang, saudara ingat kembali. Amin. Maka saudara mesti koleksi lagu-lagu yang isinya firman. Lalu kalau tidak, buat sendiri. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, nyanyian Musa ini Tuhan pakai menjadi satu formula penting untuk semua nyanyian-nyanyian berikutnya, dan Tuhan pakai sebagai closing di dalam kitab Wahyu, nyanyian Musa dikaitkan dengan nyanyian anak domba. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, saudara akan melihat di pasal yang ke-15. Ini heran, nyanyian Musa yang sudah kuno, ini diangkat kembali. Saya akan baca Wahyu pasal yang ke-15 dari ayat pertama, perhatikan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Perhatikan, mengalahkan. Mengalahkan atau lolos dari kengerian, lolos dari malapetaka, lolos dari mengerikan luar biasa, lalu keluar nyanyian. Mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Perhatikan, koma hamba Allah. Ini pasti Musa di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan nyanyian anak domba. Wah, nyanyian manusia dikaitkan dengan nyanyian anak domba. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Nah, ini tentang pembebasan. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil benar dan segala sesuatu ya. Siapakah yang tidak takut? Siapakah seperti engkau? Lihat, di semua polanya sama dan seterusnya. Dari sini kita menemukan satu konklusi yang sangat penting. Semua nyanyian-nyanyian harus berujung kepada satu sentral penting, yaitu Kristus. Semua nyanyian di dalam kitab suci, sentralnya adalah Kristus. Mengapa? Kita mengetahui seluruh Alkitab berbicara tentang Kristus. Musa menulis tentang aku, itu kata Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua firman itu berisi tentang Tuhan Yesus. Dan semua firman tadi, di dalamnya ada nyanyian-nyanyian manusia tadi. Ada nyanyian Musa, itu nyanyian dari si Musa tadi. Ada nyanyian Deborah, ada nyanyian Miriam, ada nyanyian yang begitu banyak, itu semua ada di Alkitab. Kita mempunyai doktrin semua kitab suci ini, Kejadian sampai Wahyu, ini berbicara tentang Kristus, berarti isi dari nyanyian berbicara tentang Kristus. Maka nyanyian perdana di dalam kitab suci, yaitu nyanyian Musa, di dalam kitab Wahyu 15 dikaitkan dengan mereka menyanyikan kembali nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Karena ini ujung dari titik sentral dari seluruh fokus dari nyanyian, yaitu kepada Kristus. Kita melayani karena meninggikan Kristus. Kita menyanyi karena meninggikan Kristus. Berarti di dalam nyanyian Musa itu ada Kristus di dalamnya. Siapakah Kristus di dalam nyanyian Musa? Dialah pahlawan perang. Karena malaikat Tuhan yang memimpin bangsa Israel di padang gurun, yang M-nya besar, ini adalah Kristus yang muncul di dalam Perjanjian Lama.
Dan Musa mengikuti malaikat Tuhan yang berjalan di depan dia, dan malaikat Tuhan itu adalah Kristus, dan malaikat Tuhan ini yang berbalik arah menghadapi Firaun dan tentaranya. Jadi waktu itu bangsa Israel menghadap ke depan, yaitu laut. Malaikat Tuhan ada di depan karena memimpin di depan. Firaun ada di belakang dengan pasukannya. Maka malaikat ini berbalik lalu menuju kepada pasukan Firaun dan dia kobok-kobok pasukan Firaun. Dan Musa mengerti peperangan ini bukan kami yang perang, tapi Tuhan yang berperang. Tuhan pahlawan perang. Tuhan yang pahlawan perang, itulah Kristus yang adalah malaikat Tuhan. Jadi kristologi daripada Musa ini sudah sangat-sangat dalam. Nanti kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, Musa sudah mengerti kristologi yang sangat dalam. Mari kita lihat bagian ini. Nanti setelah ini kita akan masuk untuk melanjutkan nyanyian-nyanyian ya. Perhatikan Ibrani di pasal yang ke-11. Saya akan baca dari ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Berarti sebelum dia tinggalkan Mesir, dia sudah punya konsep Kristus yang sangat dalam. Kalau tidak punya konsep itu, tidak mungkin dia mau menjadi pemimpin waktu dia umur 40 tahun. Dia sengaja membuktikan dirinya akan jadi pemimpin, maka dia bunuh orang Mesir. Karena apa? Karena dia tahu Mesir bukan tempat tinggal dia selama-lamanya. Ibrani mencatat karena dia mengerti Kristus. Jadi kristologi ini sangat penting. Nah, setelah Musa memimpin semua, diulangi oleh Miriam. Miriam memimpin, saudara. Di dalam kitab Mikha muncul pemimpin bangsa Israel di padang gurun, ada 3 orang. Tuhan menetapkan Musa, Harun, Miriam menjadi pemimpin. Pemimpin Musa, ada pemimpin Harun, ada pemimpin yang namanya Miriam. 3 orang ini. Dan Tuhan pakai satu keluarga melayani sebagai pemimpin. Memang di dalam gereja kalau satu keluarga pasti nanti ciongbunya. Karena Musa sama Harun sama Miriam juga ada kelas-kelas di situ. Tetapi bukan berarti demi hilangkan kelas, mari kita jangan melayani di dalam satu gereja yang sama. Yang kokoh di gereja cabang A, yang Dede gereja cabang B. Kita melayani sama siapa saja pasti kelas punya, betul nggak? Pasti nggak? Kalau tidak kelas itu bahaya, saudara ya. Jangan-jangan semua kompromi. Justru harus ada kelas. Waktu ada kelas, bagaimana selesaikan dengan firman Tuhan. Koko sama Dede bisa kelas. Koko sama temennya juga kelas. Koko sama gurunya juga bisa kelas. Semua bisa kelas. Dan Tuhan memakai 3 orang dicatat dalam kitab Mikha menjadi penganjurmu, menjadi pemimpin. Dan waktu Musa memimpin, di situ kita melihat Miriam langsung tanda petik curi start juga. Dia memimpin komisi wanita. Mari kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-15. Setelah Musa memimpin, Miriam juga ikut memimpin. Ayat ke-20 pasal 15. Lalu Miriam nabiah, dia juga nabi, tapi yang wanita. Saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya. Dia ketua komisi wanita ini. Dia nyanyi. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Dia menyimpulkan semua nyanyian Musa yang begitu panjang tadi, dan dia memimpin yang wanita-wanita untuk memuji Tuhan. Lalu kereta Firaun dan seterusnya itu ditunggang balik dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita kembali, kita menyoroti nyanyian manusia ini. Di dalam kitab suci, nyanyian manusia yang Tuhan catat
Ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah bentuk dan semua nyanyian dari manusia keluar dari manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mereka semua sudah ditebus karena pola nyanyian kalimat awal dia harus meninggikan Tuhan yang sejati karena nyanyian bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhannya belum menyelamatkan dia nyanyi untuk Tuhan pasti untuk ilah dia. Harus Tuhan yang sejati yang selamatkan, barulah dia memuji Tuhan yang isinya nanti semua doktrin penyelamatan yang benar itu. Lalu perhatikan di dalam kitab suci ada muncul satu istilah yaitu nyanyian baru. Wah, ini menarik, saudara. Kenapa muncul satu kata nyanyian baru? Ada perjanjian baru. Inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Inilah darah perjanjian. Ini perjanjian baru. Berarti ada yang lama. Yang lama itu apa? Yaitu perjanjian dengan darah memakai binatang. Yang baru perjanjian dengan darahnya Kristus. Jadi ada hati yang lama, ada hati yang baru. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Ada manusia lama, ada manusia baru. Dan heran, ada nyanyian baru. Kalau ada nyanyian baru, berarti ada nyanyian lama. Nyanyian lama, ini nyanyian apa? Ada perintah yang baru, ada perintah yang lama. Yesus mengatakan, aku memberikan kepada kamu perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Perintah yang lama, kamu harus saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Ada perintah baru, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Ini yang tidak ada di perintah lama. Perintah lama tidak ada seperti aku mengasihi kamu. Ini hanya ada di Kristus. Karena Kristus yang menyatakan kasih yang sejati seperti aku mengasihi kamu. Ini menjadi perintah yang baru. Nah, perhatikan, nyanyian ada yang lama. Bagi saya nyanyian lama mirip seperti ada perintah yang lama, ada perintah yang baru. Perintah yang lama, saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana mengenal Tuhan yang sejati? Pokoknya Tuhan, 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 gitu kan? Tapi nyanyian yang baru, ini nanti isinya apa? Perintah yang baru, isinya tentang Kristus, seperti aku mengasihi kamu. Nyanyian yang lama saya percaya, nyanyian cetusan dari hati orang yang percaya, yang dia utarakan kepada Tuhan, tetapi makna kristologi yang dalam, isi Injil, itu belum kental. Seperti perintah yang lama, kasih kepada Tuhan bagus, kasih kepada sesama betul, ini isi hukum Taurat. Tapi kurang kental tentang kristologinya. Yohanes Pembaptis khotbah bagus, tapi kurang kental kristologinya. Khotbah Yohanes Pembaptis di masa perdana, bertobatlah, lihat ya, nggak ada kristologinya. Bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Nggak ada kristologinya. Pada saat nanti Yesus muncul dan minta diri dibaptis, waktu itu Roh Kudus turun, disitulah Yohanes Pembaptis mengetahui, inilah orangnya yang Bapa sudah kasih tahu. Pada saat kamu membaptis, kau akan melihat Roh Kudus turun kepada seseorang. Kalau kau lihat dia, dialah orangnya. Maka dia berkata, nanti akan muncul satu orang. Tapi dia tidak tahu yang mana. Dia tidak pernah tahu itu adalah Yesus. Begitu Yesus muncul, dia bilang, jangan aku membaptis. Kamu yang harus membaptis aku. Aku tidak cocok baptis. Yesus bilang, kau harus baptis. Demikianlah kita menggenapi kehendak Tuhan. Akhirnya dia baptis. Waktu dia baptis Yesus, Roh Kudus turun. Setelah dia melihat Roh Kudus turun, dia sekarang mengerti. Inilah orangnya. Maka keesokan harinya dia langsung berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebelumnya dia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, Allah ampuni dosamu. Sekarang dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung kristologinya begitu kental. Jadi bagi saya nyanyian lama, nyanyian kepada Tuhan yang kristologinya belum kental. Maka Alkitab memunculkan
nyanyian baru. Mari kita lihat Mazmur 96. Muncul tema nyanyian baru. Ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Apa ini nyanyian baru? Lihat, nyanyian baru isinya apa? Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkan keselamatannya yang daripadanya dari hari ke hari. Ayat ketiga, di antara segala suku bangsa. Jadi nyanyian bukan hanya dinyanyikan di satu persekutuan, bukan hanya nyanyian dinyanyikan di satu denominasi gereja, tetapi nyanyian-nyanyian ini harus dinyanyikan di segala bangsa. Tadi saya sudah katakan mengapa? Karena isi dari nyanyian adalah firman. Firman yang model apa yang harus dikabarkan di segala bangsa. Kalau saya mengabarkan bertobatlah, Allah ampuni dosamu. Segala bangsa juga mengatakan kalimat Allah akan ampuni dosamu. Tapi Allah yang mana? Ilah yang mana? Semua mengklaim ilaku, ilaku, ilaku. Sekarang nanti menjadi jelas, kabarkanlah namanya. Siapakah dia? Ini adalah Kristus. Maka tadi saya sudah sebutkan nyanyian Musa dikutip di dalam kitab Wahyu, digabung dengan nyanyian anak domba. Itulah nyanyian yang baru. Nyanyian baru ini harus masukkan nyanyian anak domba. Nyanyian yang memuji anak domba Allah. Mari kita lihat di Mazmur pasal yang ke-96 tadi. Jadi intinya adalah ada nyanyian yang akan disebarkan di segala suku bangsa. Lalu perhatikan di ayat yang kelima. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Oke, ayat ke-7. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Dan seterusnya. Lalu ayat ke-13. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Siapa penghakim bumi? Ia akan datang menghakimi dunia dan bangsa-bangsa dan seterusnya. Di sini kita sudah melihat kristologinya sudah masuk ke sini. Memberitakan namanya sampai ke seluruh bumi. Nanti Yesus yang akan mengatakan kau pergi jadikan semua bangsa muridku, kabarkan kepada segala bangsa. Lalu sampai ke ujung bumi. Firman harus sampai ke ujung bumi karena Injil harus sampai ke ujung bumi. Lalu lagu harus sampai ke ujung bumi karena lagu isinya firman. Isi lagu adalah Injil keselamatan. Maka firman sampai ke ujung bumi, lagu nyanyian baru juga harus sampai ke ujung bumi. Amin. Ini maknanya saudara. Jadi bukan hanya nyanyian yang kristologinya nggak jelas. Zaman sekarang ada agama tertentu yang lagu rohani mereka sudah mirip dengan kekristenan. Dia sudah memakai kata Tuhan. Kami datang menyembahmu, persis teks kekristenan, tetapi dinyanyikan oleh agama yang lain. Dulu waktu saya lagi di kapal, perjalanan dari Malaka menuju ke Dumai, karena kami buat KKR di Dumai. Dan di kapal itu pertama kali saya dengar satu lagu, saya kaget luar biasa. Langsung saya berkata di dalam hati, lagu ini pasti akan booming. Kalau tidak mengerti, maka salah untuk mengartikan, karena akan dikira lagu Kristen. Lagunya begini ya, mungkin saudara dengar ya, pernah dengar. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Wah, kalau lagi calling pakai lagu ini, mungkin orang tersentuh saudara ya. Ku akan memohon. Itu lagu kalau kita dengar, Kristen. Tapi Kristusnya mana ya? Dulu kalau kita dengar agama A, agama B punya. Karena ada nuansanya, sekarang nggak bisa lagi saudara. Maka harus ada nyanyian baru yang clear, nyanyian anak domba. Ada kristologi, ada Injil yang sangat penting. Maka setiap kali nanti muncul kata nyanyian baru, pasti harus dinyanyikan di segala bangsa. Lihat sekarang di Mazmur pasal yang ke-98. Mazmur pasal ke-98, lihat di ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Oke? Lalu cerita tentang bagaimana Tuhan yang hebat. Ayat kedua, penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat ketiga, ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan. Ini tema keselamatan yang harus diberitakan di ujung bumi.
Dan ini nyanyian yang harus dinyanyikan sampai ke ujung bumi. Karena isinya Injil. Nah sekarang kita lihat Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya 42 di ayat ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Ini sudah bersifat global. Bukan lagi jiwaku memuliakan Tuhan. Lalu aku bersyukur kepada Tuhan. Mari kita doa pagi, nyanyian di kesesakan, tapi ini nyanyian yang harus dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Sekarang lihat di Wahyu pasal yang ke-5. Saya akan baca dari ayat ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Sekarang ayat ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli. Lihat ya, ini nyanyian anak domba. Engkau telah disembeli. Darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Isi nyanyian baru ini seperti inti dari berita Injil. Yesus sudah mati bagimu, darahnya menyucikan engkau dan seterusnya. Engkau kembalilah kepada Tuhan dan dia menyelamatkan engkau. Tuhan yang menyelamatkan sekarang lebih clear. Kristus yang mati bagimu. Sekarang ayat yang terakhir di Wahyu pasal yang ke-14. Saya akan baca di ayat yang pertama. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ayat ketiga, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua dan seterusnya. Ayat keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Jadi nyanyian baru berhubungan dengan nyanyian anak domba. Itulah yang tadi Wahyu 15 yang kita baca. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba dipadukan menjadi satu. Itulah berita keselamatan yang dikumandangkan sampai ke ujung bumi. Kenapa Tuhan pelihara lagu Natal tidak mati sampai hari ini? Karena di dalam lagu Natal isinya Injil. Maka lihat, mall yang Kristen sama non-Kristen tetap putar lagu itu. Betul nggak? Heran. Pernak-pernik Natal ditemukan di mana-mana, termasuk toko yang Kristen kah dan yang non-Kristen. Mall yang pemiliknya bukan Kristen, mau tak mau nanti ada pernak-pernik Natal di situ. Ada pohon Natal lah, ada itu kaos kakinya Santa Claus yang ketinggal di situlah. Macam-macam semua ada, saudara ya. Saudara pergi ke Singapura, pergi ke negara-negara mana saja. Di jalanan pasti nuansa Natal muncul, lalu instrumen Natal keluar, ada yang teks lagunya juga dinyanyikan, buka radio, buka TV, buka berita. Di mana-mana semua lagu Natal dikumandangkan. Seluruh gereja ikut menyuarakan lagu Natal yang dikumandangkan sampai ke seluruh bangsa. Amin. Saudara kalau di komplek rumah putar kenceng-kenceng saudara ya. Yang penting teksnya ya, teksnya harus jelas. Yang putar teksnya yang dalam bahasa yang orang tidak mengerti. Karena isi dari lagu-lagu Natal itu tentang Kristus yang menjadi manusia, Kristus juru selamat, Natal telah tiba, Yesus datang dan mati untuk kita dan seterusnya. Oke, sekarang saya simpulkan ya. Jadi nyanyian-nyanyian yang sangat penting dalam kitab suci, saya tidak bahas satu persatu nyanyian-nyanyian itu sangat banyak di Alkitab, tapi saya mengambil intisari yang sangat penting. Nanti di KU yang kedua saya akan membahas nyanyian malaikat. Betulkah malaikat pernah nyanyi? Nanti kita akan bahas. Saya ajak kita lihat dulu supaya saudara datang lagi. Mari kita lihat di Lukas. Di Lukas pasal yang kedua, ayat ke-13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Mestinya tulis, mereka menyanyi. Lalu isi. Sekarang katanya. Maka ada yang setuju, ini bukan nyanyian.
Ada yang setuju? Ini adalah nyanyian. Nah, nanti kita akan bahas ini. Apa bedanya? Lihat, nyanyian malaikat memakai formula yang sangat berbeda dengan nyanyian baru atau nyanyian dari manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan iman yang begitu dalam kepada orang-orang di dalam perjanjian lama. Sehingga dari nyanyian-nyanyian mereka, mereka mengagungkan Tuhan dan mata rohani mereka sudah melihat kepada Kristus. Oleh sebab itu kami bersyukur melalui perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kami disingkapkan mereka sudah memandang Kristus dari kejauhan dan mereka sudah melambai-lambai menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Suatu saat Yesus akan lahir, suatu saat Yesus akan mati dan bangkit. Dan mereka beriman kepada janji kedatangan Mesias, dan mereka sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka mati di dalam Kristus. Maka mereka diselamatkan. Kami bersyukur kami di zaman ini Tuhan memberikan iman untuk menoleh ke belakang, melihat kepada Kristus yang sudah lahir, Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit. Dan kami diselamatkan karena beriman kepada Kristus yang sudah lahir, mati, dan bangkit. Demikian kami dari perjanjian lama dengan orang-orang yang sudah mati, kami semua diselamatkan karena Kristus. Mata kami memandang kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk nyanyian-nyanyian yang begitu agung yang Tuhan pelihara sampai hari ini, sehingga terus dikabarkan melalui lagu dinyanyikan di seluruh muka bumi, khususnya lagu-lagu Natal. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.